Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung pertama kali di kanal YouTube saya, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terkait pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan coba membahas soal sejarah tryout kedua P3K untuk formasi guru tahun 2021. Nah, nanti jika ada jawaban maupun pembahasan saya yang menurut kalian kurang mungkin tidak sesuai dengan pendapat kalian, kalian boleh tanyakan dan kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti di sana kita akan berdiskusi lebih lanjut gitu ya, terkait konten ataupun isi yang ada di dalam video ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 muncul disebabkan konstituante dianggap gagal dalam A. Mempertahankan Pancasila dan NKRI, B. Menyusun UUD yang baru, C. Menyusun kabinet yang dapat bertahan lama, D. Merumuskan GBHN yang baru, atau E. Mempertahankan konsep Nasakom. Nah, bagi kalian yang masih mencari jawabannya, kalian bisa klik pause video ini. Tetapi jika kalian sudah menemukan jawabannya, yuk kita simak sama-sama gitu ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 versi Pak Handoko adalah yang B, teman-teman, yaitu menyusun undang-undang yang baru. Jadi sejak diberlakukannya demokrasi liberal gitu kan, maka Indonesia pada waktu itu memiliki undang-undang sementara gitu ya, yang diresmikan di tahun 1950, di mana rencananya nanti karena kan ada kata-kata sementara gitu ya, artinya dia hanya bertahan sementara gitu ya, tidak bertahan sampai selamanya, sehingga nanti diperlukanlah sebuah undang-undang dasar yang baru ya, yang akan menggantikan UUD 1950. Tetapi dalam perkembangannya nanti, lembaga yang mendapatkan mandat untuk menyusun undang-undang yang baru, yaitu Dewan Konstituante, itu tidak mampu, teman-teman. Sampai menjelang tahun 1959, perdebatan, perselisihan gitu ya, di Dewan Konstituante ini belum berakhir, sehingga nanti akan muncul berbagai macam aspirasi rakyat untuk kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan nanti ini akan dilaksanakan oleh Presiden Soekarno, teman-teman, yaitu dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 gitu ya. Nah, akhirnya ini adalah sebuah kebijakan yang mengakhiri perdebatan ya di Dewan Konstituante terkait penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru. Tetapi di satu sisi, Dekret Presiden 5 Juli 1959 juga dianggap sebagai cikal bakal daripada demokrasi terpimpin gitu ya, di mana nanti semua kebijakan-kebijakan yang sangat penting di masa demokrasi terpimpin itu terpusat kepada seorang Presiden Soekarno. Seperti itu, teman-teman. Jadi menurut Pak Handoko, soal nomor 1 ini yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sempat mengalami kemerosotan disebabkan anggaran digunakan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut terkait dengan A. Perjuangan dalam rangka mengatasi konflik dengan Malaysia, B. Perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat, C. Mengatasi permasalahan perbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara, D. Mengatasi agresi militer Belanda 1 dan 2, E. Pengiriman pasukan perdamaian Garuda ke negara lain. Menurut kalian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini yang mana, teman-teman? Dan menurut Pak Handoko, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu perjuangan dalam rangka mengatasi konflik dengan Malaysia gitu ya. Nah, di dalam soalnya ini ya, kita fokus di soalnya dulu. Soalnya ini kan ada kata-kata perekonomian Indonesia di masa demokrasi terpimpin, teman-teman.
Dan di sini ada beberapa opsi ya yang sudah jelas-jelas salah, yaitu mengatasi agresi militer Belanda 1 dan 2, karena ini tidak terjadi di masa demokrasi terpimpin. Kemudian untuk pengiriman pasukan perdamaian Garuda ke negara lain juga ini tidaklah sampai membuat perekonomian Indonesia itu mengalami mengalami kemerosotan yang sangat drastis gitu ya. Jadi untuk yang ini juga kurang tepat. Kemudian untuk yang C ini sebenarnya juga ini berkaitan tentang menjaga kedaulatan Republik Indonesia ya, tetapi tidak spesifik gitu teman-teman. Jadi saya anggap juga kurang tepat, dan pilihannya hanya dua ini ya, perjuangan dalam rangka mengatasi konflik dengan Malaysia dan perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Tapi saya di sini memilih opsi yang A karena konfrontasi ya, konflik dengan Malaysia ini nanti di dalam sejarah lebih dikenal dengan istilah konfrontasi, atau nanti kita kenal dengan semboyannya dari Pak Karno, yaitu Ganyang Malaysia gitu ya. Nah ini terjadi dari tahun 1962 sampai 1966 nih teman-teman. Jadi kita itu ada konflik gitu ya, konflik dengan Malaysia, sampai nanti konfliknya juga terkait apa? Terkait wilayah nih teman-teman, karena nanti ada upaya penggabungan gitu ya, penggabungan wilayah Sabah, Brunei dan Sarawak yang akan dilakukan oleh Federasi Malaysia nih teman-teman. Jelas itu ditolak gitu ya, ditolak oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, sehingga nanti akan muncul berbagai konflik nih teman-teman, dan nanti konflik itu akan semakin diperuncing gitu ya, semakin meningkat derajat konfliknya itu ketika PBB itu menunjuk Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap gitu ya di PBB, sehingga nanti Indonesia sempat keluar nih teman-teman, sempat keluar. Nah kemudian kenapa kok bukan yang B gitu ya? Perjuangan pembebasan Irian Barat kan juga termasuk wilayah Indonesia, tetapi di sini dikatakan pada masa demokrasi terpimpin nih teman-teman. Sedangkan pembebasan Irian Barat itu sebenarnya sudah dilakukan berbagai upaya sejak konferensi meja bundar gitu ya. Jadi sudah ada upaya gitu, meskipun belum mencapai kata sepakat. Meskipun nanti puncaknya adalah pada masa demokrasi terpimpin teman-teman, tapi itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 2 ini yang paling tepat nih teman-teman adalah yang A gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha di Nusantara dibuktikan bahwa kerajaan tersebut A. Raja Balaputra Dewa datang ke Nalanda memperdalam agama Buddha. B. Secara ekonomi makmur dan sejahtera rakyatnya karena ajaran Buddha. C. Telah mendirikan biara-biara suci di India Selatan oleh para Raja Sriwijaya yang lain. D. Menggunakan bahasa Sanskerta sebagai bahasa resmi kerajaan. E. Sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Nah menurut kalian untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Bagi Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang nomor untuk yang nomor 3 ini adalah yang E teman-teman, yaitu sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Nah kita lihat di soalnya lagi gitu ya. Di soalnya ini kan dikatakan sebagai pusat agama Buddha nih, gitu kan. Sriwijaya itu dianggap sebagai pusat agama Buddha. Buktinya apa gitu kan? Nah buktinya di sini untuk opsi-opsi yang tersedia menurut saya adalah yang E teman-teman. Kenapa? Karena ada sebuah catatan gitu ya, catatan yang memperkuat dugaan bahwa Sriwijaya pada waktu itu telah menjadi pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Ya, catatannya siapa? Catatan seorang biksu nih teman-teman, bernama Biksu Ising gitu ya. Nah, Biksu Ising ini pernah belajar gitu teman-teman, pernah belajar di Sriwijaya gitu ya. Jadi dia itu nanti mengatakan di dalam catatannya itu dia nanti dia itu bertemu dengan guru-guru besar gitu ya, atau para biksu gitu ya, para biksu Buddha yang sangat terkenal pada waktu itu. Ada namanya Dharmakirti, kemudian nanti ada Satyakirti dan nama-nama yang lain gitu ya. Dan dia juga di wilayah, dia itu tinggal di wilayah Sriwijaya selama 6 bulan nih teman-teman. Dan dia itu menyebut wilayah Sriwijaya dengan nama Fosi gitu ya, dalam bahasa Tiongkok gitu ya. Nah kemudian selain itu dia itu juga datang untuk belajar tata bahasa Sanskerta. Jadi di sini saya
bisa menggambarkan bahwa memang pusat agama Buddha itu ada di wilayah India gitu ya. Tetapi untuk di wilayah Asia Tenggara, jadi bagi para biksu yang ingin belajar agama Buddha lebih mendalam sebelum mereka pergi ke wilayah Arab, di wilayah India, mereka harus menimba ilmu dulu nih. Menimba ilmu di wilayah Sriwijaya gitu ya. Jadi memang dia menjadi pusat agama Buddha daripada di wilayah Asia Tenggara. Jadi soal nomor 3 ini menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden membekukan DPR hasil pemilu 1955 disebabkan DPR menolak konsep politik luar negeri dari Presiden Soekarno. B. Parlemen menolak anggaran belanja negara yang diajukan Presiden. C. Gagal melaksanakan tugas menyusun undang-undang yang baru. D. Konflik ideologi di antara partai politik yang tidak dapat disatukan. E. Kabinet selalu jatuh bangun sehingga mengganggu stabilitas politik. Menurut kalian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini yang mana, teman-teman? Oke, kita buka bersama-sama. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, yaitu gagal dalam melaksanakan tugas menyusun undang-undang yang baru ya. Ini ada kaitannya dengan soal yang sebelum-sebelumnya nih teman-teman. Tuh, di situ kan disebutkan Dewan Konstituante gitu ya. Jadi memang pada waktu itu yang memiliki tugas untuk menyusun undang-undang yang baru, kalau itu kan sekarang adalah tugasnya daripada DPR nih teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa Dewan Konstituante pada waktu itu memiliki kewenangan yang setingkat dengan DPR. Jadi tidak salah jika saya di sini mengaitkan gitu ya Dewan Konstituante dan DPR gitu. Jadi hasil pemilu 1955 gitu kan. Loh, kenapa? Memang apa salahnya gitu kan? Kok sampai dibekukan oleh presiden pada waktu itu melalui sebuah dekret nih teman-teman? Yaitu karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugas menyusun undang-undang yang baru gitu ya. Jadi Badan Konstituante sendiri merupakan lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum pemilu 1955 ini teman-teman. Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan merumuskan undang-undang yang baru gitu ya. Jadi DPR juga di sini saya katakan dia memiliki tingkat yang sama dengan Badan Konstituante di era demokrasi liberal seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Masa reformasi di Indonesia ditandai munculnya berbagai lembaga hukum baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain: A. Memberi saran kepada Presiden dalam memberikan gerasi dan amnesti. B. Memberi saran kepada Mahkamah Agung tentang masalah ketatanegaraan. C. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. D. Memberi saran Mahkamah Agung tentang perkara perdata. E. Menguji kompetensi calon legislatif dalam pemilu. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban versi Pak Handoko untuk soal nomor 5 ini adalah yang C teman-teman, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini kan ditekankan yaitu lembaga hukumnya Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini ketika kita ada kata-kata konstitusi itu seringkali erat sekali dengan yang namanya undang-undang dasar gitu ya. Tetapi di sini Mahkamah Konstitusi itu juga memiliki kewenangan yang lain gitu ya. Tidak hanya sekedar menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada sekitar 4 nih teman-teman. Mulai dari menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi untuk soal nomor 5 menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Sriwijaya berusaha meningkatkan kapasitas keagamaan Buddha bagi rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan dari isi prasasti: A. Karang Berahi, B. Kota Kapur, C. Talang Tuo, D. Nalanda, E. Kedukan Bukit. Jawaban yang paling tepat menurut kalian yang mana teman-teman?
Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu prasasti Nalanda gitu ya. Oke, untuk membuktikannya kita harus tahu terlebih dahulu isi daripada prasasti Nalanda, teman-teman. Bahwa prasasti Nalanda ini ditemukan di wilayah India Selatan gitu ya. Khususnya banyak sekali pelajar dari Sriwijaya yang memperdalam ilmu pengetahuan di sana, teman-teman. Ya, jadi para biksu gitu ya, para biksu-biksu muda maupun biksu yang mungkin sudah senior juga itu berangkat ke India untuk memperdalam ilmunya terkait tentang agama Buddha. Nah, di situ juga disebutkan di dalam prasasti Nalanda bahwa Raja Deva Paladeva dari Kerajaan Pala, Benggala India, yang telah mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Suwarna Dwipa, yaitu yang dikenal dengan nama Sriwijaya, untuk membangun sebuah biara Buddha di Nalanda ini, teman-teman. Artinya sang raja itu tidak hanya sekedar tidak ada dukungan terhadap para rakyatnya yang sedang belajar agama Buddha di wilayah India, tetapi dia sangat mensupport gitu ya, sangat mendukung, sampai dia ini meminta secara khusus gitu kepada raja daripada kerajaan Pala untuk mendirikan sebuah biara Buddha nih, teman-teman, di Nalanda gitu ya. Jadi itu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Sriwijaya itu berusaha meningkatkan kapasitas keagamaan Buddha bagi rakyatnya. Kenapa? Karena nantinya ketika para agamawan gitu ya, atau para biksu-biksu Buddha yang tadi Sriwijaya itu setelah selesai memperdalam ilmunya di India, mereka kembali dengan fasilitas yang tadi sudah diberikan oleh sang raja, itu akan membuat mereka kembali dengan membawa ilmu pengetahuan yang sangat lebih mendalam tentang agama Buddha, dan itu tentunya pasti akan sangat bermanfaat bagi rakyatnya gitu ya, yang ada di wilayah Sriwijaya. Jadi untuk soal nomor 6, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang D, Nalanda gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Panitia 9 merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun selanjutnya terdapat perubahan dari konsep asli Piagam Jakarta. Perubahan ini menghargai fakta historis bahwa rakyat Indonesia A. menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan, B. menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kerjasama, C. berdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke, D. terdiri atas suku, bangsa, dan adat yang berbeda-beda namun disatukan dalam wadah NKRI, atau E. terdiri dari berbagai lembaga dan aliran kepercayaan yang telah lama ada. Untuk nomor 7 ini kira-kira jawaban yang paling tepat menurut kalian yang mana, teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang E, teman-teman, yaitu terdiri dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang telah lama ada. Di sini kan ada kata-kata perubahan ini. Jadi nanti ada sebuah perubahan gitu ya, redaksi daripada sila pertama yang sudah disepakati bersama di dalam Piagam Jakarta dengan yang nantinya akan disahkan oleh PPKI gitu ya, di dalam rapat mereka yang pertama setelah Indonesia merdeka di tanggal 18 Agustus 1945 nih, teman-teman. Nah, perubahannya seperti apa? Nantinya kalau menurut Piagam Jakarta di situ kan redaksinya untuk sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya nih, teman-teman. Nah, kemudian setelah dibicarakan kembali gitu ya pada sidang PPKI yang ke-1 tanggal 18 Agustus 1945, nantinya akan disepakati bahwa bunyinya itu akan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini itu semuanya mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Hatta sebagai wakil sebagai orang yang turut serta memproklamasikan kemerdekaan itu nantinya di sore harinya ya di tanggal 17 itu akan didatangi oleh seorang ofisir nih Angkatan Laut Jepang, yaitu yang dikenal dengan nama Kaigun gitu ya. Dan nanti ofisir itu akan memberitahukan intinya bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Kaigun di wilayah Kalimantan sana itu berkeberatan nih, teman-teman, sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar nih, seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Intinya sih ada kata-kata menjalankan syariat
Islam. Bagi mereka, redaksi itu merepresentasikan sekelompok pemeluk agama tertentu nih teman-teman. Nah di situ akhirnya kan terjadi sebuah perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghargaan nih teman-teman. Penghargaan terhadap apa? Penghargaan terhadap berbagai agama dan aliran kepercayaan yang telah lama ada. Jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu ya teman-teman untuk soal nomor 7. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 itu ya. Gunting Syafruddin sebagai kebijakan perekonomian dilancarkan pada masa demokrasi liberal yang bertujuan A. Mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang. B. Pemotongan proses perizinan ekspor agar merangsang tumbuhnya kelas eksportir sehingga meningkatkan devisa negara. C. Melindungi pedagang pribumi untuk dibebaskan dari segala macam pajak yang membebankannya. D. Usaha swasembada pangan dengan melakukan pemotongan anggaran militer dipindahkan ke anggaran peningkatan pangan. Atau E. Mengatasi banyak barang impor sehingga dilakukan pengguntingan terhadap mata uang asing di Indonesia. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Untuk soal nomor 8, dan jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat pada waktu itu. Loh, kenapa Pak? Di sini kan namanya adalah gunting gitu ya. Gunting Syafruddin. Di sini kan ada kata-kata untuk yang opsi E, ada kata-kata ini ada pengguntingan di opsi yang D ini juga ada kata-kata pemotongan gitu kan. Tapi kenapa jawaban yang paling tepat adalah menurut Pak Handoko ya yang A? Karena di sini memang gunting Syafruddin itu adalah sebuah kebijakan pemotongan nilai uang atau senring yang dilakukan Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara pada waktu itu. Nah, kebijakan yang berani itu diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sedang merosot nih teman-teman. Kenapa? Karena sejak demokrasi liberal gitu ya, Indonesia itu ekonominya semakin parah. Kenapa? Karena kita itu meskipun mendapatkan pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda, tetapi kita itu juga harus menanggung hutang-hutang, baik itu hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri yang timbul pada masa kolonialisme Belanda pada waktu itu. Jadi kita harus menanggung beban hutang yang begitu banyaknya teman-teman, sehingga membuat anggaran kita itu defisit gitu ya, minus gitulah. Nah sedangkan kita itu juga sebagai negara itu kan baru berusia berapa tahun sih gitu. Sedangkan untuk aset-aset gitu ya yang ada di wilayah Indonesia itu juga belum semuanya itu berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu, sehingga ya jelas lah ya bahwa perekonomian Indonesia itu lambat laun akan mengalami kemerosotan. Nah kemudian selain itu kebijakan gunting Syafruddin juga bertujuan untuk menyeimbangkan nih teman-teman antara jumlah uang dan barang yang beredar sehingga tidak terjadi inflasi nantinya. Seperti itu ya. Jadi di sini memang fungsinya adalah untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 8 yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Istilah priayi dalam struktur sosial di Hindia Belanda bukan hanya karena faktor keturunan, tetapi juga karena faktor pendidikan kolonial. Hal ini disebabkan A. Diangkat menjadi pejabat atau pegawai di lingkungan keraton. B. Dapat menjalin ikatan perkawinan dengan anak bangsawan. C. Mampu menjadi birokrat modern karena ijazah pendidikan. Atau D. Priayi modern pendukung eksistensi kolonialisme imperialisme. E. Berperan menghubungkan bangsawan dengan pemerintah kolonial. Nah, nomor 9 ini kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat yang mana ya? Jika kalian sudah dapat jawabannya, dan menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 ini yaitu adalah yang C teman-teman. Mampu menjadi birokrat modern karena ijazah pendidikan gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada kata-kata ya bahwa priayi dalam struktur sosial Hindia Belanda itu bukan hanya karena faktor keturunan nih teman-teman. Karena ada faktor pendidikan kolonial juga. Jadi nanti priayi itu secara kategori ya gitu ya. Dan secara pengelompokan itu akan ada dua gitu ya. Priayi konvensional atau priayi yang dalam pengertian yang sempit gitu ya. Dan
ada priai yang modern gitu. Nah, priai yang konvensional atau priai yang dalam pengertian yang tradisional itu didapatkan karena faktor keturunan, teman-teman. Sedangkan priai yang modern itu didapatkan, status priainya ya, itu didapatkan karena kalian telah menempuh pendidikan bergaya barat atau bergaya Eropa atau pendidikan kolonial juga bolehlah istilahnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena nantinya para priai modern itu bisa meningkat nih teman-teman derajatnya gitu ya, dari kalau dalam ilmu sosiologi stratifikasi sosial gitu ya. Jadi mereka ini naik nih gitu, naik derajatnya, naik gitu ya. Mereka bisa menduduki jabatan-jabatan penting nih teman-teman, karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang bisa dikatakan sangat tinggi pada waktu itu, dengan kemampuan berbahasa Belanda juga nih ya. Kenapa? Karena pemerintah Belanda itu butuh para pegawai gitu ya, yang akan bekerja di lembaga-lembaga milik pemerintah kolonial Belanda. Kan biayanya akan jauh lebih mahal jika mereka mendatangkan orang Eropa atau orang Belanda sendiri ke Indonesia daripada mereka mendidik orang-orang lokal gitu ya. Gajinya pasti jadi jauh lebih murah. Nah, jabatan apa saja? Banyak ya, seperti juru tulis, jaksa, petugas pajak, guru, dan mantri gitu ya. Itu nanti umumnya ditempati setelah mereka lulus pendidikan nih teman-teman. Jadi di sini yang sesuai gitu ya, sesuai dengan opsi yang ada, menurut Pak Handoko yang paling tepat adalah mereka para priai modern ini bisa menjadi para birokrat gitu ya. Kalau dalam bahasa Belanda kan ambtenaar gitu ya, para pegawai-pegawai pemerintah gitu ya, karena adanya ini ya, ijazah pendidikan mereka atau mereka telah menempuh pendidikan Eropa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah itu dibagi atas sumber primer dan sumber sekunder. Contoh daripada sumber sekunder adalah A. Prasasti sejaman, B. Laporan penelitian sejarah, C. Buku harian tokoh, D. Saksi pandangan mata, E. Film dokumenter sejarah. Nah, kalau menurut Pak Handoko, jawaban nomor 10 yang paling tepat adalah yang B, teman-teman, yaitu laporan penelitian sejarah gitu ya. Loh, kenapa Pak? Gitu kan. Oleh karena itu kita harus kembali lagi merefresh gitu ya, merefresh pengetahuan tentang sumber primer dan sumber sekunder dan bagaimana cara mengklasifikasinya atau mengelompokkannya lah. Jadi di sini yang dimaksud dengan sumber sejarah itu adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Nah, nanti ada beberapa pengelompokan gitu teman-teman, kalau di sini dari berdasarkan bahannya gitu ya. Maka nanti dikelompokkan menjadi sumber primer. Jadi sumber primer itu adalah sumber yang sejaman dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Kemudian kalau sumber sekunder itu adalah karya yang menafsirkan atau menganalisa peristiwa atau fenomena historis. Nah, di sini prasasti sejaman nggak dengan peristiwanya itu sendiri? Jelas ya. Kalau biasanya kalau menggunakan prasasti biasanya erat sekali dengan zaman klasik gitu ya, zaman kerajaan Hindu Buddha. Kemudian kalau untuk buku harian tokoh, apakah dia ini sejaman? Jelas sejaman gitu ya. Tetapi kalau misalkan ditulis tidak pada tidak mendekati waktunya, misalkan pelaku sejarahnya itu sudah melalui peristiwanya itu tahun 1945. Nah, kemudian tapi dia itu baru menulisnya gitu ya, menulisnya di tahun 1960. Apakah boleh seperti itu? Kan jauh gitu ya, jauh daripada peristiwa sejarah itu terjadi. Itu diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena yang menulisnya adalah si pelaku sejarahnya itu sendiri gitu. Itu adalah pengalamannya dia terhadap peristiwa sejarah yang jauh sudah terjadi gitu. Tetapi itu tetap juga bisa dianggap sebagai sumber primer gitu ya. Biasanya sih istilahnya adalah itu biografi gitu ya. Jadi biografi itu adalah penceritaan tentang atau pengalaman gitu, menceritakan pengalaman daripada seorang tokoh gitu. Dan buku harian tokoh jelas ya, ini juga bisa dikatakan sebagai sumber primer. Nah, kemudian saksi pandangan mata ini juga adalah sumber primer. Nah, di sini yang biasanya menjadi rancu gitu ya. Menjadi rancu yaitu film dokumenter sejarah. Kenapa kok Pak Handoko memilih laporan penelitian sejarah daripada film dokumenter sejarah? Nah, padahal film itu kan juga
dibuatnya itu jauh daripada peristiwa sejarah itu sendiri, teman-teman. Jadi yang namanya film dokumenter itu dapat dianggap sebagai sumber sekunder atau juga sumber utama atau sumber primer gitu ya. Tergantung dari seberapa banyak pembuat film memodifikasi sumber aslinya nih, teman-teman. Jadi karena dia ini masih sumber primer juga boleh dikatakan iya, sumber sekunder juga iya, maka saya sih lebih condong ke yang B nih, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya tulisan ilmiah gitu kan, itu yang diterbitkan sekarang adalah sumber sekunder nih, teman-teman. Kenapa? Karena sumber sekunder itu biasanya mengandung laporan peristiwa pada masa lampau berikut ya, termasuk generalisasi, analisis, sintesis, interpretasi, dan atau evaluasi terhadap peristiwa tersebut. Jadi tulisan ilmiah ya, laporan penelitian sejarah itu kan adalah contoh daripada tulisan ilmiah gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang laporan penelitian sejarah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Revolusi hijau yang dilakukan pada masa Orde Baru merubah cara bercocok tanam dari tradisional ke cara modern. Salah satu usaha tersebut dilakukan dengan cara diversifikasi, yaitu A. Mengembangkan keanekaragaman usaha tani, B. Penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada, C. Penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia, D. Perluasan lahan pertanian khususnya di luar Pulau Jawa, E. Modernisasi cara dan sistem pertanian. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana ya untuk soal nomor 11? Nah, kalau menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah yang A, teman-teman, yaitu mengembangkan keanekaragaman usaha tani. Jadi di sini kan garis bawahnya gitu ya adalah cara diversifikasi. Jadi diversifikasi ini kan biasanya itu diambil dari kata dalam bahasa Inggris gitu ya, yaitu different gitu ya, adanya semacam sebuah perbedaan gitu ya. Nah, di sini pemerintah pada masa Orde Baru itu memang mendorong untuk dilakukan yang namanya revolusi hijau. Ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah dengan cara intensifikasi pertanian. Di sini nanti juga dikenal dengan nama usaha panca usaha tani gitu ya. Jadi mendorong semakin banyaknya hasil produksinya gitu ya, semakin mengintensifkan gitu. Nah, kemudian ekstensifikasi, caranya dengan cara memperluas nih, teman-teman, memperluas lahan dengan cara membuka lahan-lahan baru. Kemudian ada kata-kata diversifikasi pertanian. Nah, ini kan sesuai dengan soal nomor 11 gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Dengan menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari nih, teman-teman. Ini sesuai gitu ya dengan opsi yang tadi Pak Handoko pilih, yaitu mengembangkan keanekaragaman usaha tani. Dan yang terakhir ada rehabilitasi pertanian. Caranya dengan cara memulihkan produktivitas yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan. Jadi soal nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di dalam perundingan Rhinville, delegasi Belanda diketuai oleh orang Indonesia, yakni R. Abdul Qadir Widjojoatmojo, dengan tujuan A. Memberi kesan jika orang-orang Indonesia mampu berdiplomasi dan berperan dalam kancah perdamaian dunia. B. Membuktikan jika rakyat Indonesia masih menghendaki agar Indonesia tetap menjadi bagian dari kerajaan Belanda. C. Memberi kesan kepada pemerintah Indonesia bahwa Belanda tidak berniat menguasai Indonesia kembali. D. Membuktikan bahwa Belanda segera memberi pengakuan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Atau E. Memberi kesan kepada dunia internasional bahwa orang-orang Indonesia menghendaki Belanda tetap berkuasa di Indonesia. Nah, menurut kalian jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 yang mana ya, teman-teman? Dan menurut Pak Handoko jawaban nomor 12 ini yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu memberi kesan kepada dunia internasional bahwa orang-orang Indonesia itu menghendaki Belanda tetap berkuasa di Indonesia. Jadinya pemilihan Abdul Qadir sebagai ketua delegasi Belanda pada perundingan Rhinville merupakan sebuah siasat gitu ya, untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat itu hanyalah urusan domestik belaka nih, teman-teman, bukan urusan antara Indonesia dan juga
Belanda gitu ya, bukan konflik gitu ya maksudnya, bukan konflik antara Indonesia dan Belanda, sehingga dunia internasional itu tidak perlu campur tangan, termasuk PBB gitu ya, jangan ikut-ikutan, toh ini loh masalah internal kok gitu loh. Itu adalah apa ya, kesan yang ingin ditampilkan oleh Belanda pada waktu itu dengan menunjuk Abdul Qadir sebagai ketua delegasi Belanda. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13. Peristiwa sejarah hanya sekali terjadi. Dalam konsep ilmu sejarah, istilahnya adalah A. Post factum, B. Kronologis, C. Enmalik, D. Sinkronis, atau E. Diakronis. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu Enmalik gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata hanya sekali terjadi, atau bisa saya katakan sih di sini sejarah dipandang sebagai sebuah peristiwa yang unik gitu ya. Nah, kata Enmalik sendiri itu jika dilihat dari etimologinya atau dari asal-usul katanya itu berasal dari bahasa Jerman, teman-teman, yang secara harfiah dapat diartikan sekali terjadi gitu ya. Jadi di sini intinya adalah bahwa peristiwa yang terjadi di masa silam itu terjadi hanya sekali dan tidak berulang-ulang. Kalau toh ada yang mengatakan peristiwa sejarah itu berulang, yang berulang adalah polanya gitu ya. Tetapi dari unsur-unsur pembentuk daripada peristiwa sejarah itu sendiri seperti lokasi, terus juga waktu terjadinya, sampai tokoh-tokohnya yang terlibat di dalam sebuah peristiwa sejarah itu pasti berbeda. Contohnya misalkan seperti revolusi industri dengan revolusi Prancis, revolusi Rusia dengan revolusi Indonesia. Apakah sama? Mungkin secara polanya sama. Dari namanya juga ada kata-kata revolusi, tetapi dari unsur-unsur sejarahnya tadi yang saya sebutkan itu tidak akan sama, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Pada masa demokrasi liberal, Kabinet Wilopo itu jatuh disebabkan kasus Tanjung Morawa. Peristiwa ini terjadi setelah Kabinet Wilopo mengambil kebijakan A. Reorganisasi dan rasionalisasi TNI menuju profesionalisme, B. Menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk warga wilayah Tanjung Morawa, C. Memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda di Tanjung Morawa, D. Menekan warga masyarakat agar melakukan relokasi ke wilayah lain dalam rangka pembangunan pertambangan minyak dan gas, E. Pembentukan daerah-daerah otonom yang dianggap sudah mampu berdiri sendiri. Dan untuk soal nomor 14 ini, jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu menekan warga masyarakat agar melakukan relokasi ke wilayah lain dalam rangka pembangunan pertambangan minyak dan gas. Nah, kenapa jawabannya D? Karena gini, teman-teman. Jadi kejadian Tanjung Morawa ini adalah perselisihan gitu ya, perselisihan warga maupun pekerja dari Tiongkok gitu ya, keturunan Tionghoa gitu, yang sudah mendiami wilayah itu dan sudah bekerja di sana sangat lama, teman-teman. Dan ketika nanti pemerintah itu memiliki rencana gitu ya, rencana untuk mendirikan sebuah sawah percontohan nih, teman-teman, bagi masyarakat di tempat yang dulunya merupakan perkebunan tembakau. Tapi di situ kan sudah, itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, sudah digarap nih, teman-teman, oleh para yang dianggap penggarap liar nih, teman-teman. Dan di tengahnya terdapat penduduk asing juga gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada dialog nih, teman-teman, antara pemerintah dan para pekerja di situ. Dan mereka sebenarnya sih mau gitu ya, mau untuk dipindahkan, atau istilahnya adalah direlokasi gitu ya. Nah, tetapi nanti di situ akan diprovokasi gitu ya, diprovokasi oleh BTI ini ya, Barisan Tanah Indonesia, dan juga Partai Komunis Indonesia gitu ya. Jadi mereka itu harus melakukan perlawanan karena mereka dikatakan tanahnya akan diserobot gitu ya. Sehingga nanti awalnya itu mau, sekarang mereka melawan nih, teman-teman. Nah, sehingga nantinya setelahnya maka akan terjadi yang namanya
pemaksaan gitu ya. Nanti pemerintah itu akan melakukan pemaksaan nih teman-teman. Ya, ini ada kata-kata upaya harus menempuh jalan paksa, dan hal itu nanti berujung pada kontak fisik antara pihak-pihak yang berseteru, yaitu nanti para penggarap liar itu dengan dengan pemerintah setempat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kan ada kata-kata memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda di Tanjung Morawa. Kenapa bukan ini? Karena kalau misalkan dilakukan dengan cara yang benar gitu ya, maka relokasi itu tidak perlu terjadi yang namanya konflik nih teman-teman. Tetapi seringkali timbul yang namanya konflik ketika dilakukan dengan cara-cara pemaksaan. Di satu pihak tidak mau pindah tetapi dipaksakan untuk mereka direlokasi. Maka yang terjadi adalah konflik gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 14 ini yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15 ya. Prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanegara terkait dengan masalah A. Seni dan budaya lokal, B. Hubungan dengan kerajaan di India, C. Silsilah dan proses pergantian raja, D. Aliran agama raja yang dianut rakyat, E. Pertanian dan mitigasi bencana. Menurut kalian yang mana jawaban yang paling tepat? Dan kalau menurut Pak Handoko untuk soal nomor 15 ini yang paling tepat adalah yang E teman-teman, yaitu pertanian dan mitigasi bencana itu ya. Nah kenapa? Karena memang prasasti Tugu ini salah satu dari prasasti kerajaan Tarumanegara nih teman-teman. Dan di situ nanti isinya adalah menjelaskan penggalian Sungai Candabraga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purna Warman pada tahun ke-22 pada masa pemerintahannya gitu teman-teman. Jadi Purna Warman gitu ya, pada tahun ke-22 dia memimpin, dia ini akan melakukan penggalian 2 kanal. Nah, yang kanal yang pertama yang dilakukan adalah Sungai Candabraga gitu ya. Nah, fungsinya apa sih gitu? Kenapa sih atau apa sih urgensi gitu? Apa sih pentingnya mendirikan atau membuat sebuah sungai yang dikenal dengan nama pada waktu itu Candabraga, yaitu untuk mengalirkan air yang berasal dari hulu yang alirannya berasal di tepian Istana Raja Purnawarman yang termasyhur agar bisa langsung mengalir ke laut nih teman-teman. Kalau misalkan kalian perhatikan di sini kan kata-katanya adalah poin pentingnya adalah mengalirkan air gitu ya, agar nanti air itu dibuang ke laut. Nah, apa hubungannya? Ya jelas ini adalah upaya untuk menanggulangi sebuah bencana teman-teman. Bencana apa? Jelas itu adalah bencana banjir itu ya. Entah itu nanti meluapnya sungai yang ada di wilayah itu, atau karena bencana banjir yang disebabkan intensitas air hujan yang sangat tinggi pada waktu itu, sehingga ya airnya mau dibuang kemana gitu kan. Kalau misalkan tanahnya tidak mampu menampung, ya mau tidak mau harus dibuang ke laut. Salah satunya caranya adalah dengan mendirikan Sungai Candabraga. Jadi untuk soal nomor 15 ini menurut Pak Handoko adalah yang pertanian dan mitigasi bencana. Jelas ya bahwa sungai selain untuk mitigasi bencana juga nanti untuk keperluan pertanian juga, seperti itu. Soal nomor 16. Kegagalan perlawanan rakyat di Nusantara sebelum tahun adanya organisasi modern dalam menghadapi kolonialisme jika dikaitkan dengan faktor kepemimpinan adalah A. Rakyat di daerah masih percaya kepada konsep Mesias atau Mahdi, pemimpin masa depan yang ditunggu-tunggu. B. Pemimpin perlawanan rakyat pada umumnya tidak memahami konsep negara modern dan nasional yang akan diperjuangkan. C. Perjuangan mengandalkan ketokohan seorang. Jika tokoh tertangkap dan diasingkan, maka perjuangan padam. Atau D. Para pemimpin perjuangan rakyat pada akhirnya bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial setelah diberi jabatan yang sesuai. E. Perjuangan bersifat lokal sehingga tidak adanya tokoh nasional dalam menghadapi pasukan kolonial. Nah, silakan teman-teman dipikirkan jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E teman-teman, yaitu perjuangan bersifat lokal sehingga tidak adanya tokoh nasional dalam menghadapi pasukan kolonial gitu ya. Jadi di sini kan ada kata-kata bahwa perlawanan rakyat di Nusantara sebelum tahun adanya organisasi modern gitu ya. Jadi organisasi modern ini sangat erat sekali kaitannya dengan tahun 1908 itu ya, di mana nanti lahirnya Budi Utomo teman-teman. Nah, perjuangan
sebelum tahun 1908 itu kenapa kok mengalami kegagalan gitu ya, jika dikaitkan dengan faktor kepemimpinan nih teman-teman. Jadi di sini saya sudah berikan 3 hal gitu ya yang membedakan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang pertama adalah perjuangannya melawan penjajah dilakukan dengan perlawanan fisik gitu ya. Tidak ada perlawanan yang menggunakan organisasi-organisasi modern gitu ya. Kemudian ada perjuangan yang bersifat kedaerahan, hanya dilakukan di beberapa wilayah, sehingga perjuangannya itu tidak menyeluruh gitu ya, hanya terjadi di daerah-daerah tertentu. Dan yang ketiga adalah perjuangannya dipimpin oleh tokoh daerah nih teman-teman, seperti raja, bangsawan ataupun tokoh-tokoh agama gitu ya. Jadi yang paling tepat nih teman-teman dari sesuai dengan pembahasan yang saya berikan di sini adalah yang E teman-teman. Kenapa di sini ada faktor kepemimpinan gitu ya, bahwa pemimpinnya itu bersifat lokal. Seperti itu teman-teman. Untuk soal nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perdagangan dipandang sebagai salah satu saluran islamisasi. Bukti yang paling kuat adalah A. Perdagangan batu nisan dari Gujarat. B. Munculnya kampung Arab di perkotaan. C. Perdagangan beras dari Gresik ke Maluku. D. Jalinan perdagangan jalur sutra. E. Sistem barter antara pedagang Arab dan Indonesia. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Nah, kalau menurut Pak Andoko untuk soal nomor 17 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, yaitu munculnya kampung Arab di perkotaan gitu ya. Nah, di sini kan ada 2 kata kunci nih teman-teman. Yang pertama adalah perdagangan dan yang kedua adalah saluran islamisasi gitu ya. Jadi sederhananya sih islamisasi itu bisa dimaknai sebagai proses mengislamkan seseorang gitu ya, atau proses menjadikan seseorang itu pemeluk agama Islam gitu. Nah, di sini salah satu salurannya adalah perdagangan. Nah, kenapa kok Pak Andoko memilih munculnya kampung Arab di perkotaan gitu kan, bukan yang ada kata-kata perdagangan ini? Karena gini teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa hubungan yang paling awal antara manusia itu, apalagi berbeda wilayah gitu ya, yaitu adalah adanya konsep ekonomi di situ, terkait bidang ekonomi, pemenuhan kebutuhan itu. Salah satunya adalah perdagangan. Nah, para pedagang-pedagang Arab ya yang datang ke Indonesia itu akan membentuk kampung-kampung Arab nih teman-teman, atau sebuah perkampungan yang dihuni oleh para pedagang yang berasal dari Arab gitu. Nah, sebenarnya konsep-konsep perkampungan asing gitu ya itu sudah banyak sih, tidak hanya perkampungan Arab gitu ya. Ada perkampungan orang-orang India, biasanya disebut kampung keling gitu kan. Kemudian ada kampung pecinan gitu kan, dihuni oleh orang-orang Tionghoa di situ. Jadi perkampungan Arab ini kenapa nanti menjadi sangat penting gitu ya, karena nantinya akan banyak sekali orang-orang Arab yang menetap di wilayah Indonesia. Nah, jadi jangan dibandingkan seperti perdagangan yang dilakukan zaman sekarang. Jadi untuk berdagang itu waktunya sangat lama nih teman-teman, apalagi untuk pulang pergi gitu ya. Biasanya menggunakan kapal gitu ya, karena wilayah Indonesia ini kan mayoritas adalah wilayah kepulauan gitu. Jadi harus menggunakan kapal, dan sedangkan kapal itu kan sangat lama nih teman-teman. Harus menunggu arah mata angin berubah gitu. Belum ditemukan mesin-mesin yang bisa menggerakkan kapal gitu ya. Sehingga mereka itu harus menetap nih teman-teman. Mereka menetap pastinya kan sebagai kaum minoritas di sebuah wilayah tertentu, mereka akan berusaha untuk berkumpul dengan kaumnya sendiri nih teman-teman. Nah, dari situlah nanti perkampungan Arab ini semakin meningkatkan interaksi gitu ya antara orang-orang Arab atau para pedagang-pedagang Arab dengan orang-orang lokal yang ada di Nusantara nih teman-teman. Jadi interaksinya itu semakin intens gitu loh di wilayah Nusantara. Nah, dari situlah proses islamisasi itu semakin berkembang. Ini menurut saya ya. Jadi karena interaksi antara pedagang Arab dengan masyarakat lokal ini semakin intens gitu, dan semakin sering karena kan mereka menetap di situ gitu ya. Sehingga nanti di satu sisi orang-orang Arab ini akan memperkenalkan agama Islam, kemudian mereka juga dalam satu sisi itu juga mensiarkan Islam gitu teman-teman, menyiarkan agama Islam. Nah, di satu sisi kaum pribumi itu nanti
akan jauh lebih mengenal agama Islam gitu. Jadi ada dua interaksi yang saling berhubungan gitu ya. Oleh karena itu untuk soal nomor 17 ini menurut Pak Handoko yang paling tepat adalah munculnya kampung Arab di perkotaan. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pada agresi militer 2, Belanda menangkap dan menahan tokoh-tokoh RI. Namun para pemimpin RI sebelumnya telah memberikan mandat untuk A. membentuk PTRI, B. membentuk KNIP, C. mempersiapkan KMB, D. mengadakan perjanjian Rumroyen, atau E. mempersiapkan PRRI. Mana ini teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu membentuk PTRI gitu ya. Nah, apa sih PTRI itu? PTRI sendiri itu adalah sebuah singkatan gitu ya, daripada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi PDRI ini adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 nih teman-teman. Yang dipimpin oleh siapa? Oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Jadi nih teman-teman, ketika Soekarno-Hatta ini ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948, ini kan menjadi sebuah peristiwa yang krusial gitu ya. Kenapa sangat krusial, sangat menentukan? Karena Soekarno dan Hatta pada waktu itu posisinya sangatlah penting teman-teman, yaitu sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka berdua adalah simbol daripada negara Indonesia. Ketika mereka berhasil ditangkap, mereka berhasil dikalahkan. Artinya Indonesia juga bisa dikatakan sudah kalah dari pemerintah Belanda gitu ya. Oleh karena itu, meskipun mereka ini sudah tahu sebenarnya mereka akan ditangkap gitu ya, sehingga nanti sebelum penangkapan itu terjadi, nanti Soekarno-Hatta itu sempat mengadakan rapat gitu ya. Ketika nanti mereka taruhlah mereka ditangkap, mereka itu sudah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara yang nantinya disingkat dengan nama PTRI. Jadi untuk soal nomor 18 menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang membentuk PTRI. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Usaha mempertahankan kemerdekaan di daerah antara lain dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran tersebut merupakan usaha pasukan Jepang membantu mempertahankan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Semarang. B. Konflik antara masyarakat Semarang dengan pasukan Inggris sebagai dampak dari peristiwa 10 November di Surabaya. C. Konflik antara pasukan Hindia Belanda melawan pejuang-pejuang dari Semarang. D. Rangkaian pertempuran antara masyarakat Semarang melawan tentara Jepang pada masa transisi. Atau E. Peristiwa pertempuran antara tentara sekutu yang akan membantu Belanda berkuasa kembali melawan masyarakat Semarang. Nah, untuk soal nomor 19 ini, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu rangkaian pertempuran antara masyarakat Semarang melawan tentara Jepang pada masa transisi. Nah, yang di sini dimaksud masa transisi itu adalah masa peralihan dari pendudukan Jepang menuju ke kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi di situ kan seperti yang kalian ketahui bahwa kondisi awal-awal kemerdekaan Indonesia memang sekutu itu memboncengi orang-orang Belanda gitu ya. Yang bisa kita kenal dengan sebutan Nika gitu ya. Mereka datang ke Indonesia, tetapi jauh sebelum itu kita itu juga menghadapi sisa-sisa pasukan militer Jepang gitu ya, yang mereka itu tidak semuanya pulang ke negaranya, tapi masih ada sisa-sisanya gitu teman-teman. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang itu adalah episode demi episode pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang nih teman-teman, di kota Semarang yang terjadi di tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 nih teman-teman. Untuk pemicunya gitu ya, atau yang menjadi latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang itu ada beberapa. Yang pertama adalah larinya tentara Jepang. Jadi ketika mereka ini akan dievakuasi gitu ya, artinya maksudnya diamankan gitu lah ya. Karena mereka kan sebagai pihak yang kalah gitu kan. Ada sekitar 300 atau 400 gitu lah ya. Pasukan itu ketika di perjalanan mau dipindahkan ke penjara yang ada di kota Semarang,
mereka melarikan diri teman-teman. Mereka melarikan diri, kemudian nanti mereka itu akan meminta bantuan gitu ya, meminta bantuan ke kompi yang masih secara kekuatan militer mereka masih punya, dan nanti mulai dari situlah terjadi peperangan. Dan kemudian nanti peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang ini semakin mencapai puncaknya gitu ya, semakin membara gitu ya. Itu karena nanti Dr. Karyadi itu tewas ketika beliau itu mau memeriksa gitu ya, memeriksa isu tentang adanya sumber tempat air minum itu yang katanya sih diracun gitu ya. Jadi beliau ini mau memastikan gitu ya, apakah itu berita hoax atau bukan. Tapi ternyata di perjalanan dia dieksekusi gitu ya, ditembak oleh tentara-tentara Jepang. Nah, itu semakin memicu, semakin meningkatkan ketegangan antara rakyat Indonesia, yaitu warga Semarang dengan tentara Jepang. Jadi kita di awal kemerdekaan tidak hanya menghadapi kedatangan sekutu dan Belanda, tetapi kita juga menghadapi sisa-sisa daripada tentara Jepang yang masih ada di wilayah Indonesia. Seperti itu ya untuk soal nomor 19. Dan sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Menhir merupakan salah satu hasil budaya zaman Megalitikum yang berfungsi sebagai A. Tempat musyawarah membahas permasalahan yang ada, B. Menyimpan mayat disertai bekal kuburnya, C. Menyimpan binatang hasil perburuan, D. Benda untuk upacara pertanian, E. Pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Jika sudah dapat jawabannya, kita cek bersama-sama apakah ada perbedaan dengan jawaban Pak Handoko. Dan menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 ini adalah yang E, teman-teman. Pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Jadi memang menhir ini adalah salah satu budaya dari zaman Megalitikum. Megalitikum sendiri bisa diartikan sebagai zaman batu besar gitu ya. Nah, batu-batuan yang besar-besar itu fungsinya untuk apa? Para sejarawan memperkirakan bahwa batuan-batuan besar itu digunakan sebagai hal-hal yang bersifat religius gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan sistem kepercayaan daripada manusia praaksara pada waktu itu. Salah satunya adalah menhir. Nah, menhir sendiri memiliki beberapa fungsi gitu ya. Ada yang mengatakan sebagai tempat dalam penguburan, kemudian ada juga mengatakan sebagai pemujaan upacara pemujaan roh nenek moyang gitu ya. Ada juga yang mengatakan tidak bersifat religius atau profan gitu ya. Jadi tetapi jika kita kaitkan dengan soal yang ada, dengan opsi-opsi jawaban yang ada, maka yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E, teman-teman, pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Lanjut ya. Soal nomor 21, terdapat hubungan signifikan antara munculnya kerajaan-kerajaan Islam dengan proses penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan A. Keberhasilan Islamisasi di masyarakat didukung legalitas kerajaan-kerajaan Islam. B. Agama Islam melahirkan sistem feodalisme dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. C. Hubungan raja dan penyebaran Islam didasarkan pada pola-pola yang telah ada di dunia Arab. D. Syarat menjadi raja di kerajaan Islam harus menguasai agama sekaligus menyebarkan Islam. Atau E. Proses Islamisasi di Indonesia diawali dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, menurut kalian yang mana nih teman-teman jawabannya? Jika sudah dapat jawabannya, kita cek bersama-sama ya. Menurut Pak Handoko untuk soal nomor 21 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu keberhasilan Islamisasi di masyarakat itu didukung legalitas kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kenapa kok Pak Handoko memilih yang ini? Karena gini teman-teman, bahwa memang ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa penyebaran Islam di Nusantara itu tidak bisa dipungkiri diawali terlebih dahulu dengan kontak perdagangan lah gitu ya. Interaksinya itu berupa perdagangan antara pedagang Arab dengan pedagang-pedagang lokal yang ada di wilayah Nusantara. Nah, nantinya ini karena yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak berinteraksi dengan pedagang-pedagang Arab ini adalah para bangsawan gitu ya, atau para keluarga kerajaan pada waktu itu, sehingga nanti diperkirakan yang pertama kali gitu ya, yang pertama kali menganut agama Islam itu adalah para rajanya gitu. Dan ketika rajanya sudah beralih menjadi beragama Islam, maka nanti proses Islamisasi ke bawah, maksudnya adalah ke masyarakat, itu akan jauh lebih bisa lebih dilakukan atau bisa dilakukan dengan lancar ya. Kenapa? Karena nanti peranan raja itu sangat besar nih teman-teman. Di sini saya sebutkan
peranan penting dari seorang raja di wilayah Nusantara terkait penyebaran Islam adalah memberikan izin, memberikan dukungan, hingga memberikan perlindungan terhadap proses Islamisasi yang sedang berlangsung. Jadi tanpa adanya campur tangan dari raja dalam proses proses penyebaran agama Islam, saya yakin proses agama Islam sendiri masih bisa dilakukan, tetapi mungkin jalannya akan tersendat-sendat gitu ya. Kenapa? Karena dia harus bertentangan dengan pemegang kekuasaan di wilayah itu nih teman-teman. Kalau misalkan sang raja tidak menghendaki adanya agama-agama baru, gitu, kan Islam pada waktu itu kan termasuk agama yang baru ya. Karena sebelumnya pra-Islam itu masyarakat Indonesia sudah mengenal agama Hindu dan Buddha nih teman-teman. Jadi kalau misalkan rajanya itu tidak memberikan izin dilakukan proses Islamisasi oleh para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, dan juga tidak memberikan perlindungan nih teman-teman, saya yakin proses Islamisasi itu ya masih bisa dilakukan, tetapi akan tersendat-sendat gitu ya. Dan sedangkan yang kita rasakan sekarang bahwa agama Islam itu menjadi agama mayoritas gitu ya di wilayah Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa proses Islamisasi yang terjadi sudah ratusan tahun itu berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 21 yang tepat adalah keberhasilan Islamisasi di masyarakat didukung legalitas kerajaan-kerajaan Islam. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Hakikat dari perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 adalah A. Kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia diserahkan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. B. Kekuasaan pendudukan Jepang di Indonesia dikembalikan ke pemerintahan Hindia Belanda. C. Hindia Belanda dinyatakan vacuum of power sehingga menjadi wilayah yang bebas dikuasai. D. Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Atau E. Indonesia mendukung Jepang dalam Perang Dunia II. Dan untuk soal nomor 22 ini menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia itu diserahkan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Ya, itu adalah inti ya atau hakikat daripada perjanjian Kalijati. Jadi sebelum mengeksploitasi rakyat dan sumber daya Indonesia, Jepang merebutnya lebih dulu dari Belanda lewat perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati sendiri bisa dimaknai sebagai perjanjian yang berisi penyerahan atau kapitulasi Indonesia dari Belanda ke Jepang. Itu ya. Jadi soal nomor 22 jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 23. Salah satu keberhasilan di bidang demokrasi yang diraih pada periode Habibie adalah A. Diizinkannya berdirinya organisasi masyarakat beraliran Marxis. B. Pembentukan mahkamah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. C. Pembubaran konsep dui fungsi ABRI dan penarikan unsur militer dalam DPR atau MPR. D. Pelaksanaan pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya secara langsung. E. Penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Untuk soal nomor 23 ini, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu pembubaran konsep dui fungsi ABRI dan penarikan unsur militer dalam DPR atau MPR, gitu ya. Jadi kalau yang A ini jelas kurang tepat ya, karena memang kan ini ada kaitannya dengan paham komunis juga gitu ya, Marxis gitu ya. Kemudian untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi dan KPK ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini terjadi di zamannya Bu Mega ya. Kemudian kalau untuk yang pelaksanaan pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya secara langsung, lah ini kan juga salah satu bentuk demokrasi Pak gitu kan. Kenapa kok bukan yang D? Karena pada pemilu tahun 1999 itu meskipun sudah menggunakan konsep multi partai gitu ya, tidak lagi ada hanya beberapa partai saja, tapi sudah ada banyak sekali partai-partai yang ikut serta dalam pemilu tahun 99, tetapi tetap saja gitu ya bahwa nanti pengambilan suaranya itu masih melalui MPR ya. Jadi belum bisa dikatakan memilih presiden dan wakilnya secara langsung nih teman-teman. Disukan pada tahun 1999 kan pemilunya dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid ya yang jadi presiden dan nanti wakilnya adalah Bu Megawati. Nah, kemudian untuk penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya ini juga tidak tepat nih teman-teman. Bahkan sampai reformasi yang sudah berjalan puluhan tahun ini juga
untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya itu masih stagnan gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 23 ini paling tepat adalah yang C nih teman-teman. Kenapa? Karena memang gini ya, jadi para elit militer di masa pemerintahan Habibie itu mulai memikirkan ulang dui fungsi ABRI. Rapat pimpinan ABRI ketika itu menghasilkan keputusan untuk menghapuskan dui fungsi ABRI. Langkah ini merupakan langkah yang sangat fenomenal gitu ya. Kenapa? Karena sudah 32 tahun dui fungsi ABRI itu berkuasa gitu loh. Atau diterapkan gitu ya di masanya Orde Baru. Seperti itu teman-teman untuk soal nomor 23. Kita langsung lanjut ke soal nomor 24 gitu ya. Kehidupan masa Neolitik sering dianggap sebagai sebuah lompatan kebudayaan yang sangat besar. Salah satunya dengan ditemukannya api. Api dianggap sebagai sebuah revolusi Neolitik karena A. Api diperlukan sebagai penerangan di malam hari. B. Api membantu manusia memvariasikan pengolahan makanan. C. Api dimanfaatkan untuk kegiatan sistem religi. D. Api menjadi permulaan pengenalan pengolahan logam. Atau E. Api membantu manusia membuka lahan untuk menetap. Oke, kalau untuk soal nomor 24 ini ya, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman, yaitu api membantu manusia membuka lahan untuk menetap. Loh, kenapa Pak kok yang ini gitu kan? Karena gini teman-teman, di sini di soalnya nih ya, bahwa di sini dikatakan bahwa masa Neolitik itu dianggap sebagai sebuah lompatan kebudayaan yang sangat besar nih teman-teman, dengan ditemukannya api gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok masa Neolitik ini dianggap sebagai sebuah revolusi nih teman-teman, sebuah lompatan kebudayaan sangat besar. Jadi kenapa disebut seperti itu? Karena terjadi yang namanya sebuah perubahan gitu teman-teman, perubahan yang sudah menjadi kebiasaan di masa Paleolitikum dan Mesolitikum, yaitu food gathering gitu ya, atau mengumpulkan makanan nih teman-teman. Dan mereka itu masih berpindah-pindah gitu ya. Kenapa? Karena ya memang mereka kan bergantung pada alam gitu ya. Ketika sumber makanannya sudah mulai habis, ya mau nggak mau mereka harus pindah dong. Kalau mereka nggak pindah, ya mereka pasti nggak bisa dapat makanan gitu ya. Nah, ketika sudah masuk ke masa Neolitikum, itu mulai terjadi sebuah perubahan, yaitu manusia praaksara pada waktu itu sudah mulai bisa memproduksi makanannya sendiri. Kemudian mereka juga sudah mulai menetap gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sudah mulai mengenal konsep bertani dan beternak nih teman-teman. Nah, di sini apa hubungannya dengan api gitu kan? Nah, api berkaitan dengan sebuah perubahan kebiasaan gitu ya, bisa memproduksi makanannya sendiri, dan mereka sudah menetap adalah ya ini teman-teman, yaitu api itu membantu manusia membuka lahan untuk menetap gitu ya. Nah, cara masyarakat Neolitikum membuka lahan untuk bercocok tanam itu adalah dengan bergotong royong nih teman-teman, menebang pohon menggunakan kapak lonjong maupun kapak persegi sebagai alat membuka lahan gitu ya. Namun selain cara itu ya, ada pula nih yang membakar hutan menggunakan api untuk membuka lahan nih teman-teman. Jadi mereka itu membuka lahan-lahan baru dengan cara membakar hutan nih teman-teman. Itu yang dilakukan oleh manusia praaksara gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang sudah tidak diperbolehkan gitu ya, membuka lahan, membuka perladangan gitu ya, atau membuka ladang-ladang gitu ya, dengan menggunakan cara membakar hutan itu tidak boleh kalau sekarang ya, karena bisa mencemari polusi udara nih teman-teman. Dan juga sudah ditemukannya alat-alat yang bisa membantu manusia tanpa harus menggunakan api. Tapi kalau zaman dulu ini ya, terkait dengan soalnya ini harus sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Menurut saya yang paling tepat adalah yang E gitu ya, api membantu manusia membuka lahan untuk menetap, seperti itu. Soal nomor 25 sekarang. Pada tanggal 21 Mei tanggal 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden. Di bawah ini, faktor yang tidak mendorong Soeharto untuk meletakkan jabatan sebagai presiden adalah A. Rekomendasi dan masukan dari tokoh masyarakat. B. Menurunnya inflasi dan krisis moneter. C. Mundurnya menteri-menteri dari kabinet. D. Likuidasi terhadap beberapa bank dalam negeri. E. Demonstrasi dan kerusuhan di sepanjang bulan Mei 1998. Nah, untuk soal nomor 25 ini, menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat adalah yang
B teman-teman, yaitu menurunnya inflasi dan krisis moneter. Kenapa? Karena ini ya, di sini kan di soalnya disebutkan tidak mendorong Soeharto mengundurkan diri lah ya sebagai seorang presiden. Ya, ini yang paling tepat adalah yang menurunnya inflasi dan krisis moneter. Kenapa? Karena justru kebalikannya inilah yang membuat Soeharto itu akhirnya meletakkan jabatannya nih teman-teman sebagai seorang presiden gitu ya. Jadi memang krisis moneternya itu sudah terjadi sejak tahun 1997 nih teman-teman. Ini memang sebenarnya sih bukan dari Indonesia sendiri gitu ya. Ini adalah rangkaian daripada krisis moneter yang terjadi di seluruh dunia. Diawali di wilayah Thailand dulu ya, khususnya di wilayah Asia Tenggara, nanti merembet ke wilayah Indonesia. Dan di saat itulah nantinya terjadi kenaikan harga gitu ya, kenaikan harga barang-barang pokok atau biasanya kita kenal dengan nama ya, konsepnya adalah inflasi gitu ya. Kita juga terjadi krisis moneter juga nih teman-teman. Biasanya yang dikenal dengan nama Krismon gitu ya. Dan nantinya di tahun 1998 inilah Orde Baru akhirnya runtuh teman-teman. Jadi itu ya, yang tidak mendorong Soeharto untuk meletakkan jabatannya menurut Pak Handoko adalah yang menurunnya inflasi dan krisis moneter. Kita lanjut ke soal nomor 26. Orde Baru muncul dilatar belakangi oleh peristiwa A. Dekret Presiden 5 Juli 1959, B. Trikora, C. G30 SPKI, D. Dwikora, E. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk soal nomor 26 ini, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu G30 SPKI gitu ya. Kenapa? Karena memang ini ada kaitannya dengan masa akhir daripada Orde Lama gitu ya, yang dipimpin oleh Soekarno. Jadi Soekarno itu runtuh dalam artian kepemimpinannya gitu ya, memimpin Indonesia itu diawali dengan sebuah peristiwa penting yang sampai hari ini pun masih menjadi sebuah sebuah perdebatan gitu ya, yaitu peristiwa G30 SPKI ini teman-teman. Kenapa? Karena nanti peristiwa ini akan membuat situasi negara menjadi tidak kondusif, kondisi politiknya itu nanti kacau teman-teman. Dan dampaknya apa di perekonomian? Jelas dong bahwa ketika kondisi politik di sebuah negara itu tidak stabil teman-teman, pastinya juga akan merembet ke hal-hal yang lain. Salah satunya adalah ekonomi gitu ya, dimana nanti inflasi itu sampai mencapai 600% nih teman-teman, luar biasa gitu ya, kenaikannya sangat drastis sekali, sehingga nanti dari sinilah mulai muncul berbagai desakan dari masyarakat kepada masa Orde Lama untuk untuk mundur gitu ya, sampai akhirnya nanti Pak Harto itu akan mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno pada waktu itu yang kita kenal dengan peristiwa Super Semar gitu ya, surat perintah 11 Maret itulah ya, dimana nanti itu peristiwa itu juga akan menjadi salah satu tonggak awal itu kepemimpinan Pak Harto di Indonesia yang kita kenal dengan nama Orde Baru. Jadi untuk soal nomor 26 ini menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang G30 SPKI gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Dengan pecahnya pemberontakan PKI Madiun, pemerintah segera menumpasnya. Namun tokoh-tokohnya belum sempat diadili. Hal ini disebabkan A. Pemerintah RI mendapat tekanan dari pemerintah Cina agar tidak memproses hukum tokoh-tokoh PKI Madiun. B. Pemerintah RI mendapat tekanan dari Uni Soviet agar membebaskan tokoh-tokoh PKI Madiun. C. Pemberontakan PKI Madiun tidak menimbulkan jatuhnya korban masyarakat sipil. D. Belanda melakukan agresi militer 2 sehingga konsentrasi pemerintah terpecah dan oknum PKI lolos dari jeratan hukum. Atau E. Tokoh-tokoh PKI Madiun meminta maaf pada pemerintah sehingga mendapatkan gerasi dari presiden gitu ya. Nah, untuk soal nomor 27 ini jawaban yang paling tepat yang menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu Belanda melakukan agresi militer 2 sehingga konsentrasi pemerintah terpecah dan oknum PKI lolos dari jeratan hukum gitu ya. Tuh. Kenapa? Karena yang ini kan namanya pemberontakan gitu ya. Nah, peristiwanya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun. Ini adalah salah satu bentuk bentuk kejahatan yang sangat besar sekali menurut saya. Sehingga
kok bisa gitu ya, kok bisa tokoh-tokohnya ini nggak sempat diadili teman-teman, dan bahkan ada beberapa itu yang katanya itu berhasil lolos gitu ya. Kenapa? Karena ya ini tadi teman-teman, konsentrasi daripada pemerintah Indonesia itu terpecah gitu ya, karena selain menghadapi rongrongan dari dalam, pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu juga harus menghadapi pemerintah Belanda melalui agresi militernya itu yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia gitu. Jadi apa ya? Jadi tadi ya, konsentrasinya terpecah nih teman-teman. Meskipun nanti setelahnya itu ya, setelahnya nanti ya memang ada beberapa tokoh-tokoh PKI itu yang berhasil ditangkap gitu ya, dan kemudian dieksekusi juga. Tapi di sini konteksnya adalah karena bersamaan dengan adanya agresi militer Belanda II, maka mau nggak mau Indonesia juga harus membagi konsentrasinya gitu ya, sehingga nanti ya mungkin terkesan pemerintah tidak tanggap gitu ya dalam menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Meskipun sebenarnya kondisinya juga tidak seperti itu gitu ya, harus bisa dimaklumi juga. Kita lanjut ke soal nomor 28. Pergerakan nasional di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini disebabkan A. Mitos yang berkembang dari ramalan Jayabaya bahwa bangsa Jepang akan menjadi penguasa di Asia. B. Sebelumnya terdapat mitos bangsa Barat tidak dapat dikalahkan bangsa kawasan di Asia. C. Jepang mempunyai semangat untuk menyatukan bangsa-bangsa Asia yang dikuasai oleh bangsa Barat. D. Munculnya anggapan bahwa kekuatan komunisme yakni Rusia dapat dikalahkan nasionalisme Asia yang diwakili Jepang. Atau E. Jepang mempunyai sejarah yang sama dengan Indonesia terkait penderitaan akibat kolonialisme. Untuk soal nomor 28 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B teman-teman, yaitu sebelumnya terdapat mitos bangsa Barat tidak dapat dikalahkan bangsa kawasan di Asia gitu ya. Jadi kenapa? Ini berkaitan dengan faktor eksternal teman-teman, faktor eksternal yang melahirkan pergerakan nasional di Indonesia itu untuk materinya gitu ya. Sebenarnya ada banyak, salah satunya adalah kemenangan Jepang atas Rusia nih teman-teman. Hal ini membuktikan apa teman-teman? Ini membuktikan bahwa ini tadi ya, bahwa bangsa Barat itu bukanlah sebuah bangsa yang tidak bisa disentuh gitu ya oleh bangsa Asia nih teman-teman. Dalam artian tidak bisa dikalahkan gitu ya dalam peperangan gitu. Dan kemenangan Jepang ini semakin memotivasi orang-orang Indonesia untuk percaya diri gitu ya menghadapi bangsa Belanda teman-teman dalam upayanya mencapai kemerdekaan gitu ya. Sehingga kemenangan Jepang ini nanti juga menjadi pelecut motivasi gitu ya bagi tokoh-tokoh nasional Indonesia dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya untuk itu tadi ya menandingi kekuatan Barat. Tapi di sini konteksnya adalah dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 29 ya. Di masa reformasi, pemilu tahun 2019 berbeda dengan lainnya, khususnya adanya A. Kebijakan bahwa pemilu hanya dilakukan dalam satu putaran. B. Pemilu yang diizinkan untuk diikuti oleh calon presiden dari kelompok independen. C. Pemilu akan dilakukan dengan menerapkan sistem demokrasi tidak langsung. D. Kebijakan bahwa TNI dan Polri mempunyai hak suara dalam pemilu. E. Pemilu dalam waktu serentak dari presiden, legislatif, dan DPT. Untuk soal nomor 29 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E teman-teman, yaitu pemilu dalam waktu serentak gitu ya. Jadi memilih presiden, memilih anggota DPR juga gitu, termasuk memilih DPT juga gitu ya. Jadi kalau untuk opsi-opsi yang lain juga kurang tepat gitu ya. Untuk yang dilakukan hanya satu putaran itu apakah hanya terjadi di tahun 2019 juga tidak ya. Semuanya tergantung dari partisipan gitu ya, partisipan daripada pemilu itu sendiri. Bisa langsung satu putaran atau tidaknya gitu ya. Nah kemudian untuk opsi-opsi yang lain ini juga menurut saya kurang tepat gitu ya. Jadi yang paling tepat untuk opsi yang nomor 29 ini adalah yang E teman-teman. Jadi pemilu 2019 itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019. Lanjut ke soal nomor 30. Dalam penelitian sejarah, kegiatan mensintesakan fakta-fakta yang diperoleh dari analisis sumber disebut A. Historiografi, B. Interpretasi, C. Kritik sumber,
D. Heuristik, atau E. Triangulasi. Untuk soal nomor 30 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman, yaitu interpretasi. Nah, masih ingat ya, ini menanyakan materi tentang penelitian sejarah, atau juga biasanya dikaitkan dengan materi metodologi sejarah gitu ya. Nah, bagi kalian yang masih ingat pasti masih hafal ya. Sekurang-kurangnya ada 4 gitu ya. Ada yang 5 sih gitu ya, tapi standarnya sih 4. Terkait dengan penelitian sejarah. Nah, tahapan-tahapan penelitian sejarah gitu ya, seperti yang kalian ketahui ada heuristik, ada verifikasi, ada interpretasi, dan ada historiografi nih teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata nih teman-teman, kegiatan mensintesakan gitu ya. Nah, mensintesakan itu apa? Jadi mensintesakan itu adalah erat kaitannya dengan menentukan arti penting sumber informasi itu nih teman-teman. Gitu ya. Jadi kita itu memaknai gitu ya. Memaknai sebuah sumber informasi. Dan kalau berkaitan dengan peristiwa sejarah, jelas bahwa sumber-sumber informasi itu didapatkan dari sumber-sumber sejarah nih teman-teman. Dan di sini kan juga ada kata-kata yang diperoleh dari analisis sumber nih teman-teman. Ya kan, mensintesakan fakta-fakta nih. Jadi faktanya nggak cuma satu nih teman-teman. Jelas bahwa itu adalah di tahapan interpretasi gitu ya, di tahapan penafsiran. Jadi misalkan ini ada satu fakta nih, fakta tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Itu kan satu fakta itu ya. Satu fakta itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang bisa memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain ketika dia tidak diolah oleh para sejarawan ya teman-teman. Jadi di sini menurut Pak Handoko untuk soal nomor 30 ini mensintesakan fakta-fakta yang diperoleh dari analisis sumber itu adalah aktivitas di tahapan interpretasi atau penafsiran gitu ya. Jadi kita mengkait-kaitkan nih teman-teman fakta-fakta sejarah yang sudah kita dapatkan dari tahapan verifikasi gitu ya, untuk kita jadikan sebagai sebuah proses menceritakan kembali peristiwa sejarah dengan lebih menarik teman-teman untuk dibaca. Karena kan seperti yang saya jelaskan bahwa fakta-fakta sejarah itu ibaratnya sebuah tulang belulang gitu ya. Tulang belulang itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang menarik tak kalah dia hanya sekumpulan tulang-tulang saja gitu. Tapi untuk bisa menjadi menarik butuh yang namanya proses penafsiran dari sejarawan itu sendiri, sehingga nanti menjadi sebuah historiografi yang menarik sekali dan memiliki daya manfaat yang baik juga. Seperti itu. Untuk soal nomor 30 ya, yang paling tepat adalah yang interpretasi. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan PKI ini secara politik merugikan jalannya pergerakan nasional Indonesia karena A. Akibat pemberontakan pergerakan nasional Indonesia mengalami tekanan luar biasa dari pemerintah Hindia Belanda. B. Pergerakan nasional Indonesia dianggap mendukung blok komunisme sebagai lawan dari ideologi imperialisme kolonialisme. C. Pergerakan nasional Indonesia dianggap didominasi tokoh-tokoh intelektual beraliran komunisme. D. Pemerintah kolonial mendapat tekanan dari negara-negara Eropa Barat untuk membatasi pergerakan nasional di Indonesia. Atau E. Indonesia mendapatkan embargo ekonomi dari negara berpaham komunisme. Nah, jawaban untuk soal nomor 31 ini menurut Pak Handoko yang paling tepat adalah yang A teman-teman, gitu ya. Jadi akibat daripada pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, maka nantinya semua organisasi pergerakan nasional itu akan mengalami tekanan yang luar biasa nih teman-teman dari pemerintah Hindia Belanda. Atau juga bisa dikatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda itu menerapkan kebijakan represif gitu ya terhadap organisasi-organisasi pergerakan Indonesia pada waktu itu. Jadi akibat itu gitu ya. Akibat itu tidak hanya dirasakan oleh PKI sendiri nih teman-teman yang melakukan pemberontakan gitu kan. Kenapa? Karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu takut bahwa nanti pemberontakan yang sudah dilakukan PKI ini akan seperti halnya bola salju yang menggelinding ke bawah gitu ya. Kalau misalkan tidak diredam,
akan bisa menimbulkan efek yang lebih besar lagi nih teman-teman. Contohnya misalkan organisasi-organisasi pergerakan yang lainnya itu ikut juga melakukan pemberontakan gitu ya. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi pemerintah Hindia Belanda itu tidak membatasi secara keseluruhan. Mereka hanya membatasi organisasi-organisasi yang dianggap radikal nih teman-teman. Atau atau bisa juga dikatakan organisasi-organisasi yang tidak mau diajak kerjasama oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi nanti itu pasti dihajar gitu ya oleh pemerintah Hindia Belanda, ditekan ya, sehingga nanti dia ini harus dibubarkan seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 32. Pengaruh Tries van Deventer jika dikaitkan dengan faktor munculnya pergerakan nasional adalah A. Perasaan senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia. B. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904-1905. C. Munculnya kaum intelektual bangsa. D. Memori kejayaan kerajaan tradisional masa lampau. Atau E. Pengaruh nasionalisme India dan Turki. Dan untuk soal nomor 32, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu munculnya kaum intelektual bangsa. Nah, bagi kalian yang mungkin lupa gitu ya, Tries van Deventer itu adalah sebuah program gitu ya, yang nantinya itu memiliki 3 poin utama, yaitu nanti adanya konsep irigasi, konsep emigrasi, dan konsep edukasi. Nah, di sini berkaitan dengan munculnya pergerakan nasional, maka seperti yang di soal-soal sebelumnya ya, salah satu ciri khas daripada perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di masa pergerakan nasional itu adalah munculnya sosok-sosok cendekiawan muda, munculnya sosok-sosok yang terdidik nih teman-teman. Akibat dari apa? Akibat dari dilaksanakannya politik etis teman-teman sejak tahun 1900-an, yang terilhami oleh adanya program Tries van Deventer nih teman-teman. Salah satunya adalah di bidang edukasi gitu ya, atau di bidang pendidikan. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 32 itu yang paling tepat adalah munculnya kaum intelektual. Seperti itu. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.